Mengedit video seperti ini, saksikan tutorialnya setelah intro berikut. Oke teman-teman, yang pertama-tama itu kita rekor ya seperti ini. Kita ambil ruang kosongnya saja tanpa objek. Oke, selanjutnya objeknya menendang ya seperti ini. Jadi saya sampaikan lagi teman-teman, untuk rekornya ini harus pakai tripod ya agar videonya tidak goyang. Oke, kita lanjut ke aplikasinya. Oke teman-teman, kita lanjut ke aplikasi CapCut-nya. Saya sampaikan lagi teman-teman, aplikasi CapCut yang saya pakai ini aplikasi CapCut biasa ya, bukan aplikasi CapCut Pro. Dan bagi teman-teman mau link aplikasinya, bisa tulis di kolom komentar, nanti linknya saya kirimkan. Oke, kita lanjut, kita buka aplikasi CapCut-nya. Kita masuk ke proyek baru, kita masukkan video yang sudah kita rekor ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah masuk ke pengeditannya. Kita ambil atau pilih dulu mana yang kita ambil dan mana yang kita mau buang. Oke, kita jalan ke videonya. Di sini kita tekan timeline-nya ya teman-teman. Kita bagi, yang ini kita hapus. Oke, di sini kita pisahkan. Kita mau ambil ruang kosongnya saja, jadi kita bagi. Oke, kita jalankan lagi. Kemudian kita ambil pada saat objeknya menendang ya. Jadi kita ambil di sini teman-teman. Kita tekan timeline-nya, kita bagi, yang ini kita hapus. Oke, kita jalankan lagi sampai di sini. Oke, di sini kita tekan lagi timeline-nya, kita bagi, yang ini kita hapus. Yang ruang kosongnya saja ini teman-teman kita jadikan overlay. Oke, kita jadikan overlay. Kemudian kita tekan video overlay-nya. Kemudian kita beku atau freeze ya. Oke, kita beku atau freeze. Yang ini kita hapus yang kita tidak gunakan. Oke, kita geser dulu. Kita luaskan ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian kita tekan video overlay-nya. Kita pilih hapus latar belakang. Kita pilih penghapusan khusus. Ukuran kuasnya kita kecilkan ya. Kita arsir yang ini. Ini saya percepat ya teman-teman. Oke, setelah kita arsir semuanya, kemudian kita pilih tanda centang. Oke, kita geser, kita sesuaikan dengan video utama ya. Kita tekan hasil overlay-nya yang sudah kita tadi hapus latar belakang. Kemudian kita pilih kapasitinya kita geser ya, kita kasih 0 untuk menyesuaikan di video utamanya pada saat objeknya menendang. Oke, seperti itu. Kita tekan, kemudian kita kembalikan kapasitinya ke 100%. Oke, kita kembalikan kapasitas 100%. Kemudian kita pilih keyframe untuk mengunci. Kemudian kita jalankan seperti ini, kita geser ya. Kita geser pintunya jadi seolah-olah pintunya ditendang ya teman-teman. Kemudian kita pilih dasar. Kita pilih dasar. Kemudian kita pilih putar. Kita putar seperti ini, kemudian kita geser ke bawah. Oke, setelah itu tanda centang. Kita coba dulu ya teman-teman, apakah sudah berhasil objeknya
menendang pintunya. Oke. Jadi untuk backsoundnya teman-teman bisa berkreasi. Di sini saya akan tambahkan asapnya ya. Saya akan tambahkan asap, jadi pada saat objeknya menendang dan pintunya jatuh, dia akan menghasilkan asap teman-teman. Jadi kita pilih overlay, saya pilih dulu asapnya ya teman-teman, ini saya percepat. Oke, setelah kita dapatkan asapnya, kita pilih, kita tambah. Oke, setelah ini kita tekan overlay asapnya, kemudian kita pilih splash, kita pilih filter, kemudian kita pilih tanda centang, kita sesuaikan ya seperti ini, kita sesuaikan. Oke, kita coba dulu. Jadi pada saat objeknya menendang pintu ada asapnya ya. Oke, kita lihat dulu. Oke teman-teman, sudah selesai pengeditannya. Jadi untuk video overlay asapnya teman-teman bisa tulis di kolom komentar, nanti videonya saya kirimkan linknya. Oke, kita sesuaikan dulu, kita hapus yang kita tidak gunakan. Oke teman-teman, cukup sekian ya. Jangan like, comment, subscribe, dan share ya demi perkembangan channel saya ini. Dan untuk backsoundnya teman-teman bisa berkreasi ya. Setelah itu kita ekspor. Semoga bermanfaat.